Untuk sesaat, kita lupakan sejenak perihal helm bawaan ATPM. Walaupun helm tersebut adalah helm yang sangat mahal karena harus beli motor dulu baru bisa dapat helm, dan helm tersebut sangat aman, ya sangat aman di parkiran karena hanya orang kepepet banget yang mau nyolong helm ATPM, tapi kita harus melupakan sejenak helm tersebut karena helm ATPM kebanyakan dianggap hanya pemanis aja karena helm tersebut tidak terlalu aman. Lalu kalau helm ATPM gak aman, helm apa yang aman? Ya walaupun helm memang perangkat yang menjadi penyelamat nyawa di saat crash, tapi balik lagi, umur tidak ada yang tahu. Dan helm yang dianggap kebanyakan orang aman adalah helm yang memiliki merek, seperti AGV, Shoei, Arai, Shark, dan lainnya. Kenapa helm-helm ini dinilai aman? Ya karena helm-helm tersebut sudah digunakan di motorsport. Dan iya, helm tersebut terbukti bisa menyelamatkan nyawa pembalap MotoGP. Ingat kejadian Marc Marquez yang ini. When I lose the front 338, then when I crash was 300 more or less. Marc Marquez selamat karena helmnya masih nempel di kepalanya dan helm tersebut bisa menyelamatkan nyawa Marc Marquez walaupun visornya sampai copot gitu. Jadi iya, helm-helm bermerek tersebut dinilai sangat aman. Tapi sayangnya, untuk di Indonesia sendiri, tidak semua orang bisa membeli helm tersebut. Kenapa? Ya karena helmnya memiliki harga yang sangat-sangat mahal. Pertanyaannya, kenapa helm-helm bermerek seperti itu bisa memiliki harga yang sangat mahal? Ya tentu aja, kenapa helm-helm bermerek bisa sangat mahal ya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor tersebut ya mencakup bahan yang digunakan, teknologi yang diaplikasikan, sertifikasi keselamatan, dan juga faktor desain dan pemasaran. Oke, kita bahas lebih lanjut. Jadi, salah satu alasan utama mengapa helm bermerek memiliki harga yang tinggi adalah bahan yang digunakan. Helm bermerek biasanya menggunakan bahan berkualitas tinggi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terbaik dalam berbagai situasi. Misalnya, banyak helm bermerek menggunakan material seperti fiberglass, karbon atau kevlar yang dikenal sangat kuat namun ringan. Dan bahan-bahan ini bukan hanya tahan terhadap benturan, tetapi juga memberikan kenyamanan lebih bagi pengendara karena lebih ringan daripada helm yang terbuat dari plastik murahan. Selain itu, banyak helm bermerek memiliki lapisan dalam yang dirancang khusus untuk menyerap benturan dengan lebih baik. Material yang digunakan seperti EPS atau Expand Polystyrene Multi-Densitas. Dan material ini sering digunakan pada helm premium, di mana material ini mampu menyerap energi dari berbagai tingkat benturan, sehingga mengurangi resiko cedera kepala. Kemudian juga, helm bermerek juga dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih. Misalnya, beberapa merek helm ternama saat ini sudah dilengkapi dengan teknologi seperti sistem ventilasi yang lebih baik, yang tidak hanya menjaga kepala tetap dingin selama perjalanan panjang, tetapi juga membantu mengurangi kebisingan dari luar. Dan selain ventilasi yang lebih baik agar helm tidak bau apek, ada teknologi lain yang digunakan untuk menambah keselamatan, yaitu menggunakan penguncian yang lebih baik, seperti sistem double D-ring atau micromatic buckle. Bahkan untuk saat ini, selain teknologi tersebut, beberapa helm juga sudah menggunakan sistem komunikasi built-in atau yang biasa disebut intercom. Dan hal-hal seperti ini membutuhkan penelitian dan pengembangan R&D yang tidak sedikit, dan biaya tersebut tentu aja turut berkontribusi pada harga helm yang lebih mahal. Belum lagi kalau ngomongin teknologi lain yang digunakan di helm mahal, seperti anti-fog visor, anti-scratch coating, hingga tear-off system, yang mana pada akhirnya semuanya menambah nilai fungsional dan kenyamanan bagi pengendara, namun juga meningkatkan harga produk. Kemudian selain dari inovasi dan material yang digunakan, hal yang bikin helm bermerek ini bisa menjadi mahal adalah sertifikasi keselamatannya. Jadi yang kita semua tahu, sertifikasi keselamatan adalah faktor lain yang membedakan helm bermerek dari helm murah. Helm yang diproduksi oleh merek ternama umumnya sudah melewati berbagai pengujian keselamatan dan memperoleh sertifikasi dari lembaga yang diakui, seperti DOT atau Department of Transportation, ECE atau Economic Commission for Europe, atau bahkan Snell Memorial Foundation, yang mana ini sudah hampir kasta tertinggi di bawah FIM. Dan proses untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah, karena mau bagaimanapun helm harus diuji untuk berbagai skenario kecelakaan, termasuk uji benturan, penetrasi, kestabilan, dan kemampuan tali pengikat. Dan untuk melakukan pengujian tersebut, merek-merek besar akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk memastikan produk mereka memenuhi standar internasional tersebut, sehingga mereka bisa menjamin keselamatan pengendara. Makanya, semakin tinggi sertifikasinya, biasanya helmnya akan semakin mahal. Jadi sampai 3 poin ini aja sudah sangat jelas kalau helm bermerek bisa memiliki harga yang mahal.
Gimana kalau kita melihat poin selanjutnya, yaitu desain dan aerodinamika, untuk memastikan kenapa helm bermerek harganya mahal. Helm bermerek biasanya dirancang dengan mempertimbangkan faktor aerodinamis untuk meminimalkan hambatan angin ketika pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Dan desain yang aerodinamis tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mengurangi kebisingan angin. Selain itu juga, desain helm yang baik juga tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga fungsionalitas. Helm bermerek biasanya juga memiliki desain yang ergonomis dan disesuaikan dengan bentuk kepala, sehingga bisa memberikan kenyamanan lebih saat digunakan dalam waktu yang lama. Dan proses perancangan dan pengujian ini tentunya membutuhkan waktu dan biaya juga, yang pada akhirnya berkontribusi pada harga helm yang lebih tinggi. Ya, walaupun misalnya kayak helm Arai nih yang bentuknya gitu-gitu aja, tapi sekali lagi, hal tersebut membutuhkan riset yang lama dan mahal. Dan hal terakhir yang membuat helm bermerek ini mahal adalah branding. Ya, branding adalah salah satu hal yang membuat helm-helm ini mahal. Cara paling mudah untuk menaikkan suatu produk tentu aja dengan branding. Dan produsen helm mahal ini biasanya akan melakukan sponsorship dengan pembalap profesional, puncaknya MotoGP. Kita ambil contoh dengan AGV. AGV identik dengan helmnya Valentino Rossi, dan AGV mensponsori Valentino Rossi dan Valentino Rossi diberi kebebasan oleh AGV untuk mendesain helmnya. Nah, kalau udah begini, helmnya jadi autentik sama Valentino Rossi, dan AGV berhak untuk menjual helm dengan desain tersebut, dan hasilnya helm tersebut jadi mahal. Kita ambil contoh harganya nih. AGV Pista non-replika harganya segini. Nah, kalau AGV Pista replika Valentino Rossi harganya segini. Cukup jauh kan? Dengan branding yang kuat, pabrikan-pabrikan tersebut bisa menjual helm di atas rata-rata. Jadi ya pada akhirnya produsen bisa mengatakan, helm kami kuat, helm kami dinamis, dan helm kami digunakan di ajang balap paling bergengsi dan digunakan oleh pembalap profesional. Jadi deh, harganya yang selangit. Namun di luar dari branding, memang helm-helm tersebut sangat oke dalam perihal keselamatan. Bahkan bukan dari keselamatan aja, umur pakai helm-helm tersebut juga bisa dibilang sangat lama. Ini berbeda kan dengan helm-helm ATPM yang warnanya cuma hitam. Kalau udah beberapa lama pakai, biasanya visornya turun-turun terus. Yang mana hal tersebut membuat kita tidak nyaman dan tentunya bahaya juga kalau kita kagetan. Jadi iya, agar visornya nggak jatuh-jatuh lagi, sempilin bungkus rokok aja. Selesai masalah. Tapi nih ada hal yang uniknya nih. Di Indonesia sendiri kan rawan banget pencurian helm. Menyedihkannya adalah udah rawan pencurian helm, jarang banget penitipan helm. Kalau udah kondisi begitu, ya udah deh banyak orang yang menenteng helmnya ke dalam mall atau ke dalam suatu tempat. Dan kalau males nenteng helmnya, ya pakai aja helmnya ke dalam mall kayak gini. Ya nggak gitu juga sih konsepnya. Jadi helm tersebut bisa mahal karena banyak alasannya, dan yang paling penting adalah R&D dan branding. Tanpa R&D, helm tidak mungkin bisa mahal dan kuat. Tanpa branding, helm tidak akan bisa dijual mahal, walaupun helm tersebut bagus. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.